Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Sahibul Quran, para pecinta Al-Quran yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah di mana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentunya para pencinta Al-Quran maka Allah Subhanahu wa taala, belajar di sini tidak hanya belajar membaca, tidak hanya menghafal, tapi juga berusaha untuk memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi kehidupan kita, dan dengan petunjuk itu kita bisa menjalankan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi seorang yang senantiasa ingin dekat dengan Al-Quran, kita tentunya akan terus berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita agar sesuai dengan kaidah tajwid, agar sesuai dengan seperti Al-Quran itu diturunkan, ya. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Khuzaimah yang menyampaikan, innallaha yuhibbu ayyuqra al-Quran kama unzil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang, suka, ya, kalau Al-Quran itu dibaca sebagaimana dia diturunkan. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan? Ya, seperti bacaan siapa? Seperti bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita harus belajar dengan guru-guru kita, ya, karena guru-guru kita itu mereka terus belajar, ya, seorang guru terus sampai nanti silsilahnya atau sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah, pernah menyifati bagaimana Rasulullah SAW baca Al-Quran. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, an Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha menyifati bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti bahwasannya bacaan Rasulullah SAW itu adalah mufassaratan harfan, memperjelas setiap huruf demi huruf yang dibaca. Jadi huruf yang dibaca itu jelas. Kalau kita membaca huruf hamzah, jelas hamzah. Kalau ain, jelas ain. Al-alamin, jelas ain di situ, maka dibaca dengan ain. Atau ha, dibaca dengan ha, bukan dengan ha, dan seterusnya. Ini yang pertama adalah bagi kita memastikan bahwa setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran dia tepat, ya. Kenapa? Karena jika kita salah dalam membaca huruf, maka akan salah dalam makna atau arti, dan seterusnya. Yang kedua juga bagi kita sebagai orang ajami yang non Arab, ya, kita juga harus memastikan bahwa harokat atau tanda baca yang kita ucapkan itu itmam, sempurna. Di dalam bahasa Arab, ya, ada 3 tanda baca, fathah, bukan tanda baca, ya, ada 3 harokat, ya.
fathah yang kita kenal dengan a, kasrah yang kita kenal dengan i, dan dhamma yang kita kenal dengan u, ya. Sukun bukan masuk harokat, namanya juga sukun. Kalau harokat itu kan bergerak. Ketika kita mengucapkan sesuatu berharokat berarti bergerak, menjauh dari makhrajnya. Kalau sukun dia kembali ke dalam makhraj tetap. Sukun itu kalau disebutkan harokat berarti ada 3 tadi, fathah, kasrah, dhamma. Kalau sukun maksudnya apa? Tanda baca, ya. Tanda baca ada fathah, ada kasrah, dhamma, ada sukun, ada tasydid dan lain-lain seperti itu. Nah, dalam mengucapkan harokat fathah, kasrah dan dhammah maka juga harus sempurna. A betul-betul dengan a, ada fathah tebal, ada fathah tipis, ya. Fathah tebal itu yang berkaitan dengan huruf yang isti'la, ya. Dan fathah tipis berkaitan dengan huruf yang istifal. Insyaallah nanti akan dibahas tentang huruf-huruf isti'la, istifal dan lain sebagainya. Intinya adalah kita terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Demikian materi kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.